Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu semuanya dalam kondisi yang baik, bukan? Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya pada pagi hari ini, dan tidak terasa hari demi hari Tuhan membawa kita untuk sampai di bulan November di kalender 2020 ini. Dan di bulan November ini kita akan diberkati, diperlengkapi dengan satu kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu gratitude. Saudara, Yesus pernah menjumpai seseorang, yaitu seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Dan pada waktu itu, Lewi ini sedang duduk-duduk santai di rumah cukai tersebut. Dan Yesus datang menghampirinya dan berkata, "Ikutlah aku." Maka seketika itu juga orang yang bernama Lewi ini langsung meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus tanpa berpikir panjang lagi. Dan saudara tahu akibat dari semuanya itu, setelah itu Pak Lewi ini mengadakan perjamuan besar dengan mengundang Yesus untuk terlibat dalam perjamuan tersebut beserta dengan sahabat-sahabatnya. Sementara mereka bersukacita dengan begitu luar biasa, tetapi ada satu kelompok yang merasa sakit hati dan bersungut-sungut, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, kenapa Lewi ini seperti begitu keadaannya? Dia begitu bergembira setelah bertemu dengan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu, bahwa Lewi ini senang sekali karena Yesus mau masuk ke dalam hatinya. Yesus mau hadir di dalam kehidupannya, dan Yesus mau menerima dia apa adanya. Dan yang kedua, pekerjaan Lewi adalah pemungut cukai, saudara. Pemungut cukai itu satu pekerjaan yang kotor. Dalam adat istiadat Yahudi, pemungut cukai itu pekerjaan yang tidak layak, dan orang itu harus dijauhi dan tidak layak dijadikan sebuah teman. Tetapi Lewi melakukannya dengan penuh tekanan, dengan penuh
rasa tidak enak menjalankan pekerjaannya itu. Tetapi saudara tahu, justru melalui pekerjaannya sebagai pemungut cukai ini, Tuhan menyertai langkah hidupnya, dan ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Lewi ini. Tuhan menyelamatkan Lewi melalui pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Saudara bisa melihat, Lewi bisa bersyukur karena Tuhan memilih dia, dan karena Tuhan begitu mengasihi dia hari demi hari. Oleh sebab itu, pagi hari ini patut kita bersyukur seperti Lewi ini. Patut kita menaikkan ucapan syukur karena Tuhan sudah memilih kita dan menjadikan kita anaknya. Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita sebagai ungkapan rasa syukur saudara. Karena orang yang bersyukur pasti wajahnya menampakkan sukacita. Dan sebaliknya, orang yang tidak bisa bersukacita, maka dipastikan orang itu tidak ada rasa syukur sama sekali. Soli Deo Gloria. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Hari ini kita akan belajar tentang Teacher in Faith and Verity yang diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Ini adalah tulisan Rasul Paulus pada muridnya Timotius untuk disebarluaskan. Inti dari ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi pemimpin yang ada. Sebab Tuhan percayakan kita di tangan mereka guna kesejahteraan kita semua. Dia juga memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihinya mati di salib agar setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus terus bergerak untuk mengajarkan iman dan kebenaran dimanapun dia berada. Namun demikian dia tahu keterbatasannya, sehingga dia mempercayakan tugas mulia ini juga pada Timotius, murid yang dikasihinya, dan juga pada saudara dan saya untuk menyampaikan kabar baik ini. Untuk itu persiapkan diri kita dengan sikap yang sepatutnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Roy Yeremia. Matikan notifikasi ponsel, ikut memuji Tuhan dan merespon, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan, membagikan firman juga. Mengembalikan persembahan, jangan lupa perpuluhan. Ikuti ibadah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang terus mau mengajar kami untuk kami boleh mengerti tentang iman dan tentang pengharapan dan banyak hal yang Engkau mau ajarkan kepada kami supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur buat hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan hari ini Tuhan untuk boleh sampaikan kebenaran-Mu kepada kami. Berkati hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengar dan memperhatikan firman-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan semua waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan, adil dan benarlah jalan.
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau yang layak, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami pelukis cakrawala. Dialah Allah pemilik kehidupan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu
bagi Tuhan. Biar pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah kan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama katakan, Kuil Sardan. Dan pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Apa yang membuat kita meragukan kasih Tuhan? Sesungguhnya Dia adalah Allah yang besar, pencipta segalanya. Dan oleh sebab itu, tidak ada keraguan buat kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Hanya Dialah sumber pengharapan kita. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, dan daripadanya lah harapan kita. Kebenarannya akan membebaskan kita. Amin. Oh, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama katakan, kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Kau setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
Inilah satu berita anugerah dan sukacita, yaitu jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Dan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Hosana, terpujilah Tuhan yang layak ditinggikan, dan hosana bagi Dia yang bertahta sampai selama-lamanya.
Shalom jemaat Tuhan terkasih, hadirat Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan korban persembahan kita di hadapannya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Saat ini Kamu mau mempersembahkan persembahan kami di hadapan-Mu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan juga Tuhan Kau yang memberkati setiap tangan yang memberi, dan kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan bisa mempersembahkan persembahan, persepuluhan, dan persembahan misi melalui info yang tertera di layar Anda. Selamat memberikan yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya inilah kebutuhan kita. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang dibutuhkan bagi setiap orang yang mau menerimanya dengan baik di dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oke, saudara yang kasih Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia itu, kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Paulus menghendaki dan menasehatkan kepada Timotius bahwa pertama-tama Rasul Paulus itu menasehatkan kepada Timotius untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat ini adalah nasihat yang seringkali kita lakukan sebagai doa syafaat, bahwa kita mendoakan pemimpin negara kita mendoakan pembesar-pembesar negara kita ini supaya negara kita ini menjadi negara yang tentram. Hari-hari ini kita melihat negara kita ini sedang seringkali digoncang. Oleh apa? Oleh berbagai macam persoalan di dalam negara ini. Baik secara politik maupun dalam bentuk persoalan yang dinamakan kesehatan. Sehingga hari-hari ini saya percaya bahwa persoalan mendoakan kepala negara, mendoakan pembesar-pembesar negara ini, bahkan mendoakan semua orang, itu menjadi sebuah nasihat yang
harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi nasihat yang paling penting yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius di dalam kisah ini adalah bahwa untuk kesaksian itulah aku ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ingin menasehatkan kepada Timotius, bukan hanya berdoa, bukan hanya menjadi pendoa syafaat, sekalipun itu menjadi nasihat yang pertama. Tetapi yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah bahwa sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini seharusnya menyadari tentang ada satu panggilan Tuhan yang penting di dalam hidup kita, yaitu kita menjadi pengajar yang bertumbuh di dalam iman dan kebenaran di dalam hidup kita. Kita harus jadi pengajar yang jujur, kita harus menjadi pengajar yang berpusat hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Kita tidak sedang memotivasi orang. Kita tidak sedang memotivasi orang untuk sukses, kita tidak sedang memotivasi orang untuk mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan masing-masing orang. Tetapi sebagai pengajar-pengajar, yang diharapkan oleh Rasul Paulus adalah kita mengajarkan kebenaran yang berpusat kepada iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan di dalam ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting. Bahwa keberadaan Tuhan, keberadaan Yesus Kristus ini menjadi sebuah pengajaran yang tidak boleh dibelokkan. Pengajaran tentang Yesus Kristus ini harus menjadi pengajaran yang hanya berfokus kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya topik ini sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena seringkali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sendiri seringkali melupakan untuk belajar tentang Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita seringkali belajar tentang mujizatnya. Kita seringkali belajar tentang berkat-berkatnya. Tetapi kita tidak pernah belajar tentang hakikat dan keberadaan Yesus Kristus yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, topik ini menjadi topik yang seharusnya diajarkan secara benar dan lurus. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya Timotius itu menjadi pengajar yang benar dan lurus, yang jujur mengerjakan apa yang benar-benar menjadi sebuah tugas bagi rasul-rasul yang ditugaskan oleh Allah di dalam dunia ini. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, saya rindu, saya ingin mengajarkan tentang keberadaan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita ini sering menyebut Yesus, 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 tapi kita sendiri nggak pernah kenal Yesus itu siapa. Kadang-kadang tercampur baur dengan segala macam kepentingan-kepentingan yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, mari saya mau ajak saudara belajar bersama-sama tentang siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. Karena sebagai seorang rasul dan sebagai seorang pengajar, kita harus mengajarkan tentang iman dan kebenaran di dalam kehidupan jemaat yang menjadi bagian di dalam pengajaran kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mau undang saudara untuk buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia
dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara, saya tidak ingin membahas tentang ada satu kekuranganmu ataupun yang lain, tetapi saya ingin membahas tentang sebuah komentar yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ini komentar yang seharusnya menggelitik di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika orang muda yang kaya ini, orang kaya ini mengatakan guru yang baik, dikatakan guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan sendiri. Kenapa? Karena Yesus justru menjawab, "Mengapa engkau berkata aku baik?" Saudara, seringkali kita tidak luput daripada pernyataan-pernyataan di dalam mulut kita, baik melalui perkataan-perkataan maupun pujian. Seringkali kita mengatakan Yesus itu baik. Yesus baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, amat baik. Tetapi Yesus sendiri, ketika orang muda yang kaya ini datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Justru Yesus menjawab, "Mengapa engkau berkata aku baik?" Saudara, mari kita sama-sama belajar tentang pribadi Yesus. Kita belajar mengenal pribadi Yesus. Rasul Paulus mengatakan begini, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia." Ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena bisa saja kita beriman kepada Tuhan tanpa mengenal Yesus. Tetapi saya katakan itu bukan iman kepada Tuhan, tetapi itu membangun sugesti di dalam hidup kita. Itu sebabnya seringkali orang mengalami sebuah sebuah friksi di dalam hidupnya antara antara iman dan sugesti. Karena persoalannya bahwa iman itu harus dibangun dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu harus dibangun dari pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat perkataan Yesus berkata, "Mengapa engkau berkata aku baik?" Saya ingin saudara dan saya itu sama-sama tertegun. Saya yakin bahwa orang muda yang kaya ini agak tertampar. Karena sebetulnya perkataan guru yang baik itu seringkali dikonotasikan seseorang itu punya maksud tersembunyi. Jadi kalau kita punya anak gitu, lalu kemudian menggandeng tangan kita atau kemudian duduk di pangkuan kita lalu bilang, "Mama baik deh." Mamanya langsung bilang gini, "Alah, mama udah tahu kalau kamu mau sesuatu dari mama." Ada sebuah keinginan yang tersembunyi dari perkataan yang namanya baik tadi, sebutan yang namanya baik tadi. Nah, kalau lihat di sini dikatakan bahwa orang muda yang kaya ini mempunyai keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia pikir bahwa kalau bisa untuk mendapatkan keinginan yang kekal itu tinggal Yesus itu ngasih gini, "Nih kehidupan yang kekal. Karena kamu sudah melakukan yang baik, karena kamu sudah jadi orang baik, karena kamu sudah melakukan 10 perintah Allah. Nih, ini kehidupan yang kekal, kamu tak kasih." Tapi ternyata enggak begitu jawaban Yesus. Yesus justru berkata, "Mengapa kamu berkata aku baik? Sebab tidak ada yang baik selain daripada Allah saja." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya agak lama merenungkan perkataan ini. Dalam pengajaran tentang Tuhan, saya rindu bahwa pengajaran saya itu membangun iman saudara kepada Tuhan dengan kejujuran
yang serius dengan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya merenungkan ini. Mengapa Yesus berkata, mengapa kamu berkata aku baik? Sebab tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Sebenarnya dari perkataan ini Yesus kepingin menunjukkan eksistensinya. Yesus ingin menunjukkan keberadaannya. Yesus ingin memperkenalkan diri siapa dia yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya pada suatu hari dalam perenungan saya mendapatkan sebuah analogi yang cukup baik. Kalau pada suatu hari saya diundang menyampaikan firman Tuhan di sini, lalu istri saya menitipkan sesuatu kepada saya, lalu dia berkata begini, tolong ini nanti disampaikan kepada Ibu Gembala, kepada Ibu Leni. Lalu saya bilang ya, oke. Lalu ketika saya ketemu dengan Ibu Leni, langsung bingkisan itu saya berikan kepada Ibu Leni dan saya katakan, Bu Leni, ini buat Ibu Leni. Lalu kemudian Ibu Gembala berkata kepada saya, Pak Roy kok repot-repot, Pak Roy terlalu baik. Saya bilang, bukan saya yang baik. Yang baik sebenarnya bukan saya. Yang punya inisiatif ini bukan saya. Tetapi yang punya inisiatif ini adalah istri saya. Yesus itu kepingin memberikan penjelasan sebenarnya bahwa begini, apa yang sedang terjadi kehadiran saya sekarang ini bukan karena saya, tetapi kehadiran saya di dunia ini karena siapa? Karena Bapa di surga. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini, maka ia mengaruniakan siapa? Anaknya. Supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa. Ini menjadi sesuatu yang penting, saudara. Karena sebenarnya yang menjadi tugas Yesus Kristus itu, mari saudara, saya ajak saudara untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke Yohanes 5 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perikop daripada ayat ini di atas ayat yang ke-19 dikatakan kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini memperjelas kata penghakiman itu diterjemahkan dari kata dalam bahasa Inggris I judge, yang artinya begini sebetulnya, aku bertindak, aku memutuskan. Karena kata penghakiman yang ditulis di sini tidak berhubungan sama sekali dengan pengadilan, tetapi aku bertindak, aku memutuskan, aku berbuat. Seluruh tindakanku, keputusanku, perbuatanku itu adil, sebab tindakanku, keputusanku, perbuatanku itu berasal dari Bapa yang mengutus aku. Ini menjadi sebuah kesaksian Yesus. Karena di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-25, Yohanes 10 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar
daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Saudara gue dikasih Tuhan, perkataan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu ingin memberi kesaksian bahwa sebenarnya keberadaan Yesus itu atas inisiatif Allah, yang mempunyai hubungan antara Yesus dengan Allah itu adalah satu. Apa yang dipikirkan Allah, itu yang dipikirkan Yesus. Apa yang dipikirkan Yesus, itulah yang dipikirkan oleh Allah. Sebab Yesus ini hadir ke dunia adalah firman menjelma menjadi manusia. Ini keberadaannya. Sehingga kalau orang berkata bahwa Yesus itu benar-benar Allah, enggak. Tinggal melihat. Kalau saudara mempelajari tentang keberadaan Yesus di dalam Alkitab saudara, saudara bisa melihat bahwa Yesus itu adalah manusia, adalah Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang sangat penting di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 67, di sini memberikan sebuah kesaksian yang sangat penting buat saudara dan saya. Ini memberikan kesaksian yang penting. Di dalam ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-74 sampai 75 dikatakan demikian. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini dalam kondisi Maria sedang hamil tua, datang ke rumah Elizabeth sepupunya untuk menjenguk sepupunya yang juga sedang hamil tua. Dia sedang mengandung anaknya yang adalah Yohanes Pembaptis. Dan Zakaria itu adalah suami daripada Elizabeth. Tetapi ketika Maria hadir di sana, dikatakan bahwa Zakaria penuh dengan Roh Kudus bernubuat. Allah melawat umatnya dan membebaskannya. Ia menumbuhkan tanduk keselamatan di antara keturunan Daud. Saya percaya bahwa tanduk keselamatan itu adalah Yesus Kristus, yang dilahirkan ke dunia melalui keturunan Daud. Untuk apa? Untuk membebaskan kita. Karena sebenarnya ketika saudara dan saya lahir ke dunia, kita ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kutuk hukum dosa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang meresponi dengan baik kelahiran Yesus Kristus itu, maka saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Saudara dan saya diangkat dari dosa. Saudara dan saya dimerdekakan dari kutuk hukum dosa. Amin, saudara. Inilah pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidup saudara dan saya, yang seharusnya diajarkan untuk membangun umat iman dengan kejujuran yang mutlak di dalam hidup para pengajar-pengajarnya. Saya rindu bahwa kita benar-benar menjadi pengajar-pengajar yang jujur, bahwa Yesus hadir ke dunia bukan untuk membangun kesuksesan saudara secara langsung, kesuksesan di dalam bisnis, kesuksesan di dalam studi, kesuksesan di dalam segala satunya. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, kegagalan saudara dan saya itu karena dosa. Tetapi karena cintanya Allah kepada seluruh isi dunia ini, maka Yesus Kristus itu menjadi bagian Allah. Untuk apa? Untuk memerdekakan saudara dari dosa. Dan saudara pun dimerdekakan dan hidup di dalam berkat yang berkelimpahan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara begini. Orang bercerai itu karena dosa. Orang bangkrut itu karena dosa.
Ketika seseorang datang kepada saya bilang begini sama saya, "Pak, saya baru ditipu orang." Lalu saya bilang sama dia, "Maaf, sebetulnya kamu bukan baru ditipu orang, tetapi kamu baru saja serakah. Karena kalau orang tidak serakah, dia pasti tidak bisa ditipu orang." Setuju, saudara? Amin, saudara. Itu sebabnya saya harus menyampaikan kepada saudara bahwa persoalan membangun hubungan dengan Yesus Kristus, persoalan membangun hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus di dalam hidup saudara, yang menjadi anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus di dalam hidup saudara, itulah menjadi sesuatu yang paling penting di dalam hidup saudara dan saya. Yang penting itu bukan harta benda kita, saudara, tapi pertumbuhan iman saudara. Yang penting itu bukan harta benda kita, tetapi kemerdekaan atas dosa. Karena ketika saudara dan saya dimerdekakan dari dosa, maka saya percaya apa yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yang tadinya harus mengalami kebinasaan, tetapi sekarang dimerdekakan karena Tuhan Yesus Kristus yang dianugerahkan buat saudara dan saya, untuk saudara dan saya dimerdekakan dan menikmati Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang juga menjadi pengajar-pengajar dalam masa-masa saat ini, mari kita sama-sama serius membangun jiwa, membangun jemaat. Saya baru saja berbincang di sini bahwa hari-hari ini semuanya disiarkan melalui online. Karena sebetulnya ini merupakan cara Tuhan yang hebat. Gereja mengalami keterbatasan ketika COVID ini berjalan begitu ganasnya. Maka kita akan melihat bahwa gereja tidak berdaya karena COVID. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, ada cara Tuhan yang ajaib melalui pelayanan online ini. Firman Tuhan sampai ke seluruh ujung bumi. Firman Tuhan sampai dimanapun. Karena sebenarnya tugas yang diberikan kepada saudara dan saya adalah memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bapa di sorga itu adalah Bapa yang dahsyat, Bapa yang mempunyai inisiatif yang baik buat saudara dan saya, sehingga Yesus Kristus menjadi bagian dalam penyelamatan saudara dan saya di muka bumi ini. Amin, amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita renungkan. Kalau mau ditanya, saudara perlu apa? Kalau saudara bilang perlu uang, saya mau beritahu, saudara sedang perlu Tuhan. Kalau saudara bilang saya perlu kesembuhan, saya mau beritahu bahwa saudara sedang perlu Tuhan. Kalau dosa itu dilepaskan dari saudara, maka saya percaya saudara pun akan mendapatkan kesembuhan, saudara pun akan mendapatkan kemerdekaan, saudara pun akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan, karena Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami dengar benar-benar memerdekakan kami, Tuhan. Malam hari ini kami sadar betapa Tuhan mengasihi kami, sehingga Ia harus memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kami yang menerima anaknya itu dimerdekakan dan diselamatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui pendengaran kami akan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk menanggalkan manusia lama kami dan hidup di dalam manusia yang baru. Dan biarlah apa yang kami kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Engkau juga memberkati gereja GBI Berkat Bagi Bangsa ini Tuhan. Ibu Gembala, Ibu Leni Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan dan kasih yang sempurna tetap menyertai Ibu Leni sampai selama-lamanya. Dan memberikan hikmat dalam mengembalakan jemaatnya di gereja Berkat Bagi Bangsa ini Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua menaikkan pengucapan syukur karena Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom, Jemaat Berkat Bagi Bangsa dan umat Tuhan yang dikasihinya. Tema bulan November, Gratitude. Dan minggu kelima ini kita belajar Teacher in Faith and Verity. Pelajaran hari ini
Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius dan buat kita hari ini, yaitu menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita juga harus tahu panggilan penting dari Tuhan buat saudara dan saya adalah menjadi pengajar yang bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus dan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Mari kita terus belajar dan diajar menghidupi firman yang sudah kita terima. Mari saya undang kita berdiri, kita akan berdoa di akhir ibadah online ini di rumah saudara masing-masing. Kita akan menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur saat ini. Saat ini Tuhan, kami menaikkan permohonan dan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Keamanan wilayah Republik Indonesia menjelang Pilkada serentak 2020 di 270 wilayah, provinsi, kabupaten, kota, madya, agar semua dapat berjalan dengan baik dan berbagai masalah yang mengakibatkan perpecahan bangsa dapat diatasi. Tuhan, kiranya terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, berintegritas dan siap memajukan di dalam setiap wilayahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas gereja B3, atas kota Surabaya dan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati dengan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah Tuhan, sehingga kami boleh hidup tenang dan tentram, dan kami boleh memperoleh Tuhan, memperoleh kesalehan dan kehormatan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas pelayanan daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Tuhan Roy Jeremia Iskandar yang sudah mengajarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati keluarga, usaha pekerjaannya Tuhan, dan pelayanan daripada hamba-Mu. Demikian Kau juga memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada ibadah online hari ini Tuhan, dari tim media, para pemusik dan pemuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama keluarga-Mu mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa. Bapa memberkati engkau, memberkati keluarga-Mu, memberkati usaha pekerjaan-Mu, memberkati studi-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati pelayanan-Mu, memberkati seluruh aspek hidup-Mu. Terimalah kasih karunia daripada Roh Kudus. Terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Pertolongan dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.